Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian membayangkan sebuah akta yang dibuat oleh notaris yang seharusnya punya kekuatan hukum paling sempurna ternyata bisa dipermasalahkan di pengadilan? Nah, di titik ini muncul pertanyaan, apakah kesalahannya ada pada notarisnya atau justru pada bagaimana hukum jabatan notaris itu diformulasikan? Nah, di video ini kita akan membahas secara santai tapi kritis tentang bagaimana formulasi hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bekerja, mulai dari dasar hukumnya, kewenangannya, sampai tanggung jawabnya. Pertama, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu, yaitu apa sih yang dimaksud dengan formulasi hukum? Secara sederhana, formulasi hukum adalah proses merumuskan aturan hukum ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sistematis, jelas, dan bisa diterapkan di dalam kehidupan nyata. Jadi, formulasi hukum itu bukan cuma soal ada aturan, tapi bagaimana aturan itu disusun secara logis, terstruktur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Nah, dalam konteks notaris, formulasi hukum berarti bagaimana negara mengatur secara rinci tentang kedudukan notaris, kewenangan, kewajiban, larangan, sampai tanggung jawabnya. Selanjutnya, kita masuk ke dasar hukum jabatan notaris di Indonesia. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa hukum itu bersifat dinamis. Artinya, selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, adanya penguatan dalam aspek pengawasan dan penegasan kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Lalu, sebenarnya apa sih tujuan dari formulasi hukum jabatan notaris ini? Yang pertama, untuk menciptakan kepastian hukum, yang artinya setiap akta yang dibuat notaris harus bisa dipercaya sebagai alat bukti yang sah dan kuat. Kedua, untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi para pihak yang membuat perjanjian maupun bagi notaris itu sendiri. Ketiga, untuk menjaga ketertiban dan lalu lintas hukum perdata seperti perjanjian, jual beli, hibah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Nah, karena pada dasarnya notaris adalah pihak yang dipercaya untuk menuangkan kehendak para pihak dalam bentuk hukum yang sah. Nah, sekarang kita masuk ke kedudukan notaris dalam sistem hukum. Dalam undang-undang, notaris disebut sebagai pejabat umum. Artinya, notaris adalah seseorang yang diangkat oleh negara dan diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi publik, khususnya dalam bidang hukum perdata. Nah, salah satu kewenangan utamanya adalah membuat akta otentik. Akta otentik ini sangat penting karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan. Artinya, selama tidak terbukti sebaliknya, isi akta tersebut dianggap benar. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa posisi notaris itu sangat strategis karena menjadi jembatan antara negara dan masyarakat dalam urusan hukum. Selanjutnya, kita bahas tentang kewenangan notaris. Dalam undang-undang, kewenangan notaris diatur secara tegas dan rinci. Di antaranya adalah membuat akta otentik, mengesahkan tanda tangan, membukukan surat di bawah tangan, serta menyimpan akta dan memberikan salinan atau kutipan. Pengaturan ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Karena kalau kewenangan tidak dibatasi dengan jelas, maka potensi konflik hukum akan semakin besar. Namun, tidak hanya kewenangan, notaris juga memiliki kewajiban dan juga larangan. Kewajiban notaris antara lain bertindak jujur, mandiri, tidak memihak,
serta menjaga kerahasiaan isi akta. Selain itu, notaris juga wajib membacakan akta di hadapan para pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sementara itu, larangan bagi notaris, misalnya, adalah tidak boleh memiliki konflik kepentingan. Yang kedua, tidak boleh merangkap jabatan tertentu, dan juga tidak boleh bertindak di luar wilayah kewenangannya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam formulasi hukum, notaris tidak hanya diberi kekuasaan, tapi juga dibatasi agar tetap profesional dan netral. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu tentang tanggung jawab notaris. Dalam undang-undang, tanggung jawab notaris itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tanggung jawab perdata. Jika akta yang dibuat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka notaris bisa digugat secara perdata. Yang kedua, tanggung jawab administratif. Notaris bisa dikenai sanksi seperti teguran, pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian tetap. Yang ketiga, tanggung jawab pidana. Ini berlaku jika notaris terbukti melakukan tindak pidana seperti pemalsuan atau penyalahgunaan wewenang. Nah, artinya menjadi notaris itu bukan hanya soal prestasi, tapi juga penuh dengan resiko hukumnya. Nah, untuk memperjelas, kita masuk ke dalam contoh kasus. Bayangkan ada seorang notaris yang membuat akta jual beli tanah. Dalam prosesnya, ternyata salah satu pihak menggunakan identitas palsu dan notaris tidak melakukan verifikasi secara teliti. Akta tersebut kemudian digunakan untuk menguasai tanah secara ilegal dan pihak yang dirugikan menggugat. Nah, dalam kasus ini, meskipun notaris tidak secara langsung melakukan penipuan, tetapi karena lalai dalam menjalankan kewajibannya, notaris bisa ikut dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini menunjukkan bahwa formulasi hukum itu tidak hanya menilai niat, tetapi juga kelalaian. Nah, agar lebih jelas lagi, ada contoh lain. Misalnya, notaris membuat akta tanpa kehadiran para pihak secara langsung, padahal itu merupakan syarat penting. Nah, akta tersebut kemudian dinyatakan cacat hukum. Akibatnya, perjanjian yang seharusnya sah menjadi batal atau dapat dibatalkan. Nah, di sini terlihat bahwa kesalahan kecil dalam prosedur bisa berdampak besar secara hukum. Terakhir, kita bahas tentang pengawasan. Dalam undang-undang, notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Tugasnya adalah mengawasi, membina, dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Pengawasan ini penting agar notaris tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan juga kode etik. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa formulasi hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan fondasi penting dalam menjaga kepastian dan kepercayaan hukum di masyarakat. Namun, sebaik apapun aturan yang dibuat, tetap membutuhkan integritas dalam pelaksanaannya. Karena pada akhirnya, hukum tidak hanya soal aturan, tetapi juga tentang bagaimana aturan itu dijalankan oleh manusia. Nah, sepertinya itu saja untuk pembahasan pada video kali ini. Jadi, menurut teman-teman, apakah permasalahan dalam praktik kenotariatan lebih banyak disebabkan oleh lemahnya aturan atau justru oleh oknum pelaksanaannya? Komen di bawah.